Sebelumnya di sini aku mau bilang kalau aku bukan dokter dan aku bukan ahli di bidang seputar kehamilan. Aku juga bukan bidan, bukan yang terjun di dunia kesehatan. Jadi aku buat video ini berdasarkan pengalaman pribadi aku yang mau aku sharekan ke kalian, yang mau aku bagikan ke kalian, dan semoga video kali ini bermanfaat. Hai semuanya, balik lagi di channel YouTube aku, Angki Ayuni. Buat kalian yang baru gabung, kenalin nama aku Angki Ayuni. Alasan aku buat video ini adalah yang pertama karena banyak banget yang nge-DM aku, banyak yang ngechat aku seputar gimana caranya supaya bisa cepat hamil. Sebenarnya aku udah pernah bikin videonya itu tahun lalu, kalau nggak 2 tahun yang lalu ya. Videonya seperti ini, ternyata masih banyak yang tanya, masih banyak yang bingung, dan pertanyaannya pun di luar dari video aku tersebut. Makanya dari beberapa pertanyaan teman-teman sendiri aku rangkum di sini dan semoga bisa terjawab dengan baik. Yang kedua alasannya adalah teman-teman yang nge-DM aku itu ngasih feedback ke aku, ngechat ulang aku, mereka ngasih kabar baik bahwa mereka hamil. Aku tuh seneng banget meskipun kita nggak kenal ya, tapi kalau kita udah misalkan balas chat mereka, sharing gitu kan, terus mereka feedbacknya bagus, terus ngasih kabar bagus, aku tuh jadi ikut seneng gitu loh. Dan beberapa temen aku sendiri yang tanya soal gimana sih caranya supaya cepat hamil, itu juga mereka alhamdulillah kebanyakan berhasil. Makanya aku mau buat video ini lagi. Semoga video ini juga bisa membantu teman-teman di sana yang sedang berjuang. Nah, sekedar informasi aja, kalau aku itu hamil 2 bulan setelah aku menikah. Jadi aku menikah itu di bulan April, bulan 4 ya. Dan aku hamilnya di bulan Juni, jadi 2 bulan setelah aku menikah. Memang kehamilan itu adalah harapan dan keinginan semua pasangan di seluruh dunia ini ya, yang ingin mendapatkan momongan. Aku paham banget gimana rasanya pengen banget dapat momongan. Apalagi teman-teman yang sudah berjuang cukup lama dan belum bisa mendapatkan momongan, itu rasanya aku bener-bener mengerti dan sangat-sangat paham di posisi seperti itu. Aku yang belum hamil selama 2 bulan aja aku tuh udah kayak kepikiran terus, apalagi teman-teman yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menunggu kehamilan. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk di like video ini, dan jangan lupa untuk di subscribe dan di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa juga follow akun Instagram aku, angkiayuni_putri, karena di situ ada informasi seputar kehamilan aku dulu, kecantikan, parenting, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa juga nyalain notifikasinya supaya kalian bisa tahu kalau misalkan aku upload video terbaru. So kita langsung ke tipsnya. Nah, yang pertama kalian harus ketahui adalah masa subur. Untuk menghitung masa suburnya, aku udah pernah bikin videonya seperti ini. Cuman karena ini termasuk video lama dan aku menggunakan aplikasi Flow, dan disitu banyak banget teman-teman yang tanya kok aplikasinya berbayar, kok berubah, kok ada yang beda. Mungkin pada saat itu aplikasi yang aku pakai kan lama, dan sekarang mungkin ada upgrade atau ada perubahan, namanya kan sudah cukup lama ya, 2 tahun yang lalu mungkin Flow mengupgrade aplikasinya tersebut sehingga berbeda dengan apa yang terjadi di kalian pada saat download aplikasi tersebut. Tapi aku udah buat videonya lagi, udah bikin video terbaru lagi, dan aku bedakan 2 video. Jadi aku buat video terpisah. Yang pertama aku buat video seputar gimana caranya mengetahui siklus haid. Nah, ini penting banget gimana kita harus tahu dan ngerti siklus haid kita selama 1 bulan itu berapa. Jadi kalau kita udah mengetahui siklus haid kita, kita juga akan mengetahui masa subur kita. Kalau kalian nggak ngerti siklus haid kalian, kalian juga nggak akan ngerti berapa hari siklus masa subur kalian. Nah, barangkali teman-teman di sana yang belum tahu gimana caranya menghitung siklus haid, videonya seperti ini. Kalian harus nonton video ini sampai selesai. Kalau kalian sudah benar-benar mengerti, benar-benar paham, langsung keduanya kalian lihat video yang aku ini. Ini video menghitung masa subur. Nah, buat kalian yang sudah mengetahui siklus haid kalian, kalian bisa langsung klik video aku mengetahui caranya gimana mengetahui masa subur. Tapi kalau buat kalian yang pengen bener-bener mengerti siklus haid aku berapa, atau masih ragu, kalian bisa cek video ini yang pertama, baru ke yang mengetahui siklus masa subur.
Untuk linknya bakalan aku taruh di description box supaya nanti kalau kalian selesai nonton video ini bisa kalian klik ya. Terus yang kedua adalah aku rutin minum susu Promil. Nah, untuk produk yang aku minum pada saat aku Promil itu aku minum merek susu Prenagen. Bicara soal susu Prenagen, kalian jangan salah memilih susunya ya. Karena Prenagen sendiri punya 3 varian, kayak 3 kegunaan masing-masing dalam susu tersebut. Yang pertama itu ada Essensis, terus yang kedua ada Emesis, terus yang ketiga ada Mami. Nah, karena pada saat itu aku nggak tahu, aku pikir kan semua Prenagen itu bisa untuk Promil kan, dan ternyata yang harus kita konsumsi itu adalah susu Prenagen yang Essensis. Nah, aku salah dengar, aku pikir Emesis, jadinya aku beli yang Emesis selama 1 bulan. Ternyata salah, nggak sampai 1 bulan sih, kurang lebih ya 2 mingguan lah aku ngabisin susu itu kan. Ternyata salah, yang harus aku minum adalah Essensis. Karena dari sekian Essensis, Emesis, dan Mami itu memiliki kegunaan masing-masing. Untuk yang Essensis untuk yang Promil, untuk yang Emesis itu ketika kita sudah hamil dan kita masih mual, terus sering muntah, untuk membantu menutrisi tubuh kita yang kehilangan banyak cairan karena kita kan muntah gitu kan, nggak banyak makan karena mual kan, itu bisa memenuhi kebutuhan kita, itu minum yang Emesis. Tapi kalau kita sudah di fase yang sudah tidak mual, baru kita lanjut ke Mami, begitu. Jadi kalau kalian sedang Promil, sebaiknya cari yang Essensis gitu. Kalau pada saat itu gambarnya ada pasangan yang menikah gitu. Nah, untuk variannya sendiri itu banyak banget. Ada rasa coklat, ada rasa strawberry, vanilla, dan mocha. Kalau kalian bosan tinggal kalian mix aja. Nah, by the way, aku minumnya sejak kapan? Aku minumnya itu 2 bulan sebelum aku menikah. Jadi aku bulan Februari itu sudah rutin minum susu Essensis yang Prenagen itu ya. Nah, tetapi setelah menikah aku tetap minum rutinnya Essensis juga sampai bener-bener aku hamil begitu. Jadi aku Februari, Maret, April, Mei, Juni awal itu aku masih minum karena kan masih ada sisa, jadinya aku habiskan gitu. Nah, ternyata pada saat aku awal kehamilan ternyata aku agak sedikit mual, jadi nggak bisa dikasih Mami, jadi harus dikasih yang Emesis gitu. Terus yang ketiga, banyak banget komen di video aku yang lama dan banyak banget yang ke DM, "Kak, kapan sih waktu yang pas untuk berhubungan dengan pasangan kita?" Nah, menurut para ahli, waktu yang pas untuk berhubungan itu adalah di pagi hari. Karena kondisi kedua pasangan itu kan sudah stabil, dalam kondisi baik karena sudah beristirahat semaman. Jadinya staminanya juga bagus, terus kondisinya juga bagus. Nah, bila kualitas sperma suami kita yang optimal di pagi hari bertemu dengan sel telur kita, apalagi pada saat masa subur, peluang untuk terjadinya pembuahan itu juga cukup besar atau bisa dibilang meningkat. Namun berhubungan dengan pasangan kita tidak harus selalu di pagi hari, malam hari pun juga boleh. Jangan batasi untuk berhubungan karena ketika kita membatasi, kita takutnya satu sama lain itu belum siap atau satu pasangan kita itu sedang capek. Karena ketika kita berhubungan dengan kondisi yang kurang fit juga tidak akan bagus, tidak akan baik. Tetapi kalau sama-sama dalam kondisi baik, stamina oke, dan moodnya bagus, itu juga akan mempengaruhi. Tapi tidak ada salahnya ketika kita mencoba untuk bangun lebih pagi, Mams. Terus yang keempat, posisi yang pas untuk berhubungan itu seperti apa? Semua pakar menyebutkan posisi apapun itu bisa berpeluang untuk hamil. Tetapi posisi misionaris lebih banyak disarankan. Karena posisi ini menempatkan pria di atas dan perempuan di bawah, sehingga sperma yang keluar lebih mudah menjangkau sel telur kita, Mams. Nah, untuk lebih optimalnya ketika kalian berhubungan, alangkah baiknya perempuannya itu di bawahnya antara pantat dan punggung itu kalian kasih bantal. Tujuannya apa? Agar sperma lebih fokus menjangkau rahim perempuan. Nah, terus aku juga bilang ke teman-teman yang nge-DM aku, ngechat
aku dan teman-teman lainnya kalau selesai berhubungan jangan langsung beraktivitas ataupun bangun. Nah, khususnya untuk perempuan, setidaknya kalau kalian selesai berhubungan tunggu sekitar 15-20 menit. Jadi penyangga bantalnya itu tetap udah biarin aja, kalian udah diem aja selama 15 atau 20 menit. Nah, kalau aku dulu, aku sujud, setelah berhubungan sujud itu kurang lebih 15-20 menit. Bahkan aku kadang-kadang sampai ketiduran karena kan di kasur, terus aku kasih bantal gitu kan kepala aku, jadi kadang-kadang aku ketiduran. Terus yang kelima adalah jalani pola hidup sehat. Aku rasa semuanya, bahkan dokter akan bilang seperti itu. Jaga pola hidup sehat. Menurut aku juga gaya hidup sehat itu sangat-sangat penting. Apalagi bagi pasangan untuk meningkatkan peluang terjadinya kehamilan. Nah, salah satunya adalah kalian harus menjaga berat badan. Nah, menjaga berat badan ini bukan yang harus kurus. Gimana berat badan kalian tetap ideal? Caranya adalah olahraga rutin. Terus setelah itu konsumsi makanan yang sehat dan batasi konsumsi kafein. Terus istirahat yang cukup, karena istirahat yang cukup juga bisa meningkatkan stamina begitu. Terus yang keenam, harus menghentikan kebiasaan tertentu. Nah, ini maksudnya itu hindari hal-hal atau kebiasaan yang dapat mengganggu dan berbahaya saat kita dan pasangan kita merencanakan kehamilan. Contohnya seperti begadang. Kita semua tahu kalau begadang itu nggak baik untuk kesehatan. Terus yang kedua itu adalah merokok. Tetapi ya, tidak ada salahnya ketika kita sedang program hamil, setidaknya kita menghentikan untuk merokok. Terus yang ketujuh adalah dukungan antar pasangan, keluarga, dan orang-orang terdekat. Ini menurut aku adalah salah satu hal atau step yang paling penting yang harus kita jaga, yang harus kita bangun. Karena menurut aku ketika kita tidak ada semangat dari orang lain atau dukungan, itu kita bakalan mikir banget gitu kan, aduh kok aku belum hamil. Jadi pesan aku buat kalian di sana yang sudah memiliki momongan, please stop ke teman-teman kalian, kapan hamil, terus kok belum punya anak. Jangan ya, itu bener-bener bikin mental kita itu bener-bener down. Sebaiknya kalau kalian pengen tanya seperti itu, kalian bisa mengganti kalimat dengan yang baik. Misalnya seperti, ayo semangat ya, aku doakan cepat dapat momongan, semangat ya untuk kalian. Itu tuh bener-bener membantu banget untuk pasangan-pasangan di sana yang sedang berjuang. Nah, terus yang kedelapan, ini jika kalian sudah berjuang selama bertahun-tahun, terus belum ada hasil, sebaiknya kalian bisa langsung check up atau datang ke dokter sesuai di daerah kalian masing-masing. Terus yang terakhir, yang nomor 9 adalah sabar, ikhlas, ikhtiar, dan selalu berdoa. Jadi buat teman-teman pasangan di sana, kalian tetap harus semangat, tetap harus berdoa, tetap harus ikhtiar. Karena tanpa doa pun Tuhan tidak akan bisa mendengar apa yang kita inginkan. Dan ketika kita sudah ikhlas, ikhtiar, dan sabar, di saat itulah Tuhan akan memberikan hadiah untuk kita, yaitu momongan. Amin. Aku selalu berdoa untuk kalian. Buat setiap pasangan di sana yang berjuang untuk mendapatkan momongan, aku akan selalu mendoakan kalian supaya kalian cepat mendapatkan momongan. So, terima kasih buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa nonton video untuk seputar hitung masa subur dan lain sebagainya. Untuk videonya bakal aku taruh di description box. Terima kasih sudah nonton dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian, dan aku berdoa untuk kalian semoga cepat dapat momongan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dari aku. Bye-bye.